Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yogi Cahyono dari kelas 4B Sistem Informasi dengan NPM 231 0631 2539. Nah, sebelum masuk penjelasan fitur-fitur, saya akan menjelaskan sistem apa yang kelompok kami buat atau kelompok saya buat. Nah, di sini adalah sistem LabTrack. Oke. Jadi LabTrack ini adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan inventaris barang laboratorium secara efisien, transparan, dan juga terdokumentasi dengan baik. Nah, jadi sistem ini dikembangkan untuk membantu laboratorium dalam mencatat, mengelola, dan memantau barang yang digunakan untuk kegiatan praktikum maupun penelitian. Nah, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh laboratorium adalah pencatatan barang yang masih dilakukan secara manual. Jadi seringkali terjadi kesalahan dan pengelolaan data. Misalkan kalau kehilangan barang serta sulitnya melacak riwayat pengguna barang, LabTrack sistem ini hadir sebagai solusi yang memungkinkan laboratorium untuk pengelola barang secara digital dengan fitur yang terstruktur. Oke. Sebelum itu saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada. Ya, yang pertama ini ada dashboard LabTrack. Nah, di sini nama sistem kami yaitu sistem manajemen barang laboratorium komputer. Nah, di sini kita bisa masukkan username. Misalkan di sini ada admin ataupun aslab. Kita bisa masuk usernya apa, passwordnya apa, dan juga kita bisa langsung login. Oke, next. Nah, di sini adalah tampilan dashboard admin. Oke. Tampilan dashboard admin. Di sini halaman dashboard yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi laboratorium. Ya, ini kita bisa melihat nih. Ada total barang kita bisa terlihat. Misalkan di total barang ini ada 10 barang baru pada bulan ini, dan juga ada permintaan pending. Nah, di sini tercatat permintaan pendingnya itu ada berapa, dan juga barangnya kondisinya yang rusak itu ada berapa. Misalnya barang kondisi rusak ada 3. Lalu ada total penggunanya ada tercatat di sini ada 530 ya. Nah, jadi di bawah ini ada daftar laboratorium, terdaftar tabel daftar daftar barang, misalkan ID barang, nama barang, stok kondisi, tanggal masuk, dan juga catatan. Di sini kita bisa mengedit dan juga menghapus. Dan juga di sini ada fitur halaman tambah barang juga. Oke, kita next saja di data barang. Nah, halaman ini merupakan pusat manajemen inventaris barang laboratorium. Misalkan si admin ini dapat mencari halaman mencari barang tertentu, misalkan menggunakan kolom pencarian di sini, guys. Oke, kita bisa mencarinya, misalkan barang, nama barangnya, misalkan papan tulis, stoknya berapa, kondisinya apa, baik atau mana, tanggal masuknya, dan juga ada catatannya gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini tadi ya kita bisa mengeklik tambah barang. Nah, di sini ada pop-up ataupun tambah barang. Nah, di halaman tambah barang ini untuk menambahkan barang baru, misalkan admin mengklik tombol misal tambah barang ya di bagian yang tadi ini di atas ya, yang membuka si pop-up ini gitu. Ada form pengisian misalkan ID barang, nama barang, dan juga lab gitu. Misalkan lab berapa dan juga jumlah stoknya berapa, kondisinya misalkan baik atau gimana, dan juga tanggal masuknya berapa. Oke, lanjut di sini ada bagian permintaan barang. Nah, di halaman ini si admin mengelola permintaan barang dari mahasiswa. Di sini ada 4 kolom kartu kartu statik bisa menunjukkan tren permintaan. Nah, misalkan ini total permintaannya 4, lalu yang sedang menunggu persetujuannya 2, disetujukan bulan ini ada 2, lalu ada tolak dan bulan ini. Nah, di sini ada
daftar permintaan barangnya juga bisa disetujui ataupun kita tolak. Oke, kita lanjut di pengelolaan barang. Nah, di halaman manajemen pengelolaan barang ini menampilkan distribusi peran pengguna si admin, ya. Admin bisa 3 admin dan juga 12 aslab dan juga mahasiswanya ada segini dan juga total penggunanya. Oke, kita bisa lanjut saja ke menu tambah baru barang. Nah, kayak tadi ya, tambah pengguna barang. Kayak tambah barang, kita bisa juga tambah pengguna baru. Kita masukkan username, nama lengkap, email, dan juga password. Kita bisa mengkonfirmasi passwordnya apa dan juga perannya. Oke, di sini kita pindah ke dashboard, masuk ke dashboard asisten lab. Jadi kita bisa melihat dashboard asisten lab, ada pop-up selamat datang, juga pengguna barunya ya. Tambahkan juga ada barang tersedia, riwayat permintaan juga sama. Oke, kita bisa melihat apa ya? Melihat lihat barang yang tersedia, daftar laporan, halaman laporan ini. Kita bisa melihat laporan barang yang tersedia, namanya, stoknya berapa. Nah, sini ada fitur apa ya? Fitur pelaporan kerusakan menyediakan ini from. Nah, ini from-nya nih, nama barangnya, lalu jumlahnya, jenis kerusakan, apa misalkan pilih jenis kerusakannya, dan juga kita bisa menambahkan deskripsinya ataupun lokasi barangnya. Nah, di sini ada riwayat laporan. Nah, halaman ini mencatat semua laporan kerusakan yang pernah diajukan. Misalkan kita bulannya, tanggal permintaan, bisa nama barangnya apa, ini di statusnya bisa disetujui ataupun menunggu gitu di halaman laporan ini. Oke, lanjut ke dashboard mahasiswa. Nah, di halaman ini, halaman utama ini menampilkan informasi dasar laboratorium dengan tampilan yang sederhana lah. Terdapat apa ya, tabel-tabel barang gitu, yang barang tersedia. Di sini kita bisa melihat. Oke. Nah, di sini ada melihat barang laboratorium, sama kayak tadi kita bisa lihat seorang mahasiswa, kita bisa melihat kelasnya di lab lanjut berapa yang tersedia, kondisinya dan tanggal masuknya sama aja. Nah, di sini ada halaman pengaturan. Nah, di halaman pengaturan ini terbagi dalam 2 bagian jenis ya. Yang pertama ada pengaturan akun, yaitu kita bisa menulis nama akun, email, dan juga nomor telepon, lalu bahasanya. Dan juga ada bagian ubah password. Di bagian ubah passwordnya kita bisa melihat password saat ini dan password baru dan juga konfirmasi. Nah, di sini adalah dashboard terakhir ya. Di sini ada konfirmasi logout. Jadi kita bisa melogout misalkan sebagai admin ataupun aslab gitu ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam pembuatan project ini. Jadi saya berkontribusi ya aktif dalam project ini dengan misalkan menyusun dokumen laporan proyeksi secara lengkap ya. Misalkan mencakup kayak latar belakang ataupun tujuan sistemnya, perancangan, implementasi, dan juga selain itu juga saya juga bertanggung jawab untuk membuat use case diagram dalam aplikasi ini dan juga deskripsi sebagai bagian dari tahap analisis sistem lab track ini. Jadi use case ini menggambarkan aktor-aktor dalam sistem gitu. Dan juga interaksi kelompok kita dalam membuat sistem lab track ini. Jadi memudahkan kelompok kami itu dalam memahami kebutuhan fungsional aplikasinya. Oke, mungkin kita lanjut setelah itu kita menjelaskan kontribusi dan juga kita akan menjelaskan sedikit kode programnya ya teman. Oke,
kode programnya saja. Nah, di sini saya akan yang pertama itu saya akan menjelaskan kode program di bagian riwayat permintaan deh. Nah, saya akan menjelaskan riwayat permintaan. Di sini kita bisa melihat misalkan ini spec title, oke? Oh, lanjut dari atas saja. Nah, di PHP di sini kita bisa melihat misalkan auto detect current page atau current base name. Nah, di bagian ini base name ini fungsi si base name ini apa ya? Akan mendeteksi nama file, bisa nama file yang saat ini tapi tanpa ekstensi. Jadi misalkan contoh ya, jika misalkan halamannya lihat barang, maka nilai current page-nya itu juga lihat barang gitu. Nah, di sini ada spec title yang berarti dashboard, lihat barang, permintaan barang dan juga riwayat permintaan. Oke, jadi ini adalah array asosiatif untuk mencocokkan nama file dengan misalkan judul halaman yang sesuai gitu. Jadi tujuannya agar bisa ditampilkan sebagai judul halaman di bagian UI-nya gitu. Oke, lanjut ke spec title is misalkan Oxford. Nah, jadi untuk sini ya mengecek apakah si current page ini ada dalam daftar spec title. Nah, di dalam spec title ini, nah misalkan jika ada, ya ambil judulnya dari array, dan juga jika tidak maka gunakan ini si Awkward gitu. Untuk membuat huruf besar di awal kata dari nama file. Misal contohnya misalkan jika file kelola bahan tidak ada di array, nah maka tampilannya adalah kelola bahan. Misalkan kelola bahan PHP tidak ada di array, jadi tampilannya kelola bahan kelola bahan. Lalu ada include config, include header, lalu include sidebar mahasiswa. Nah, di sini itu si config ini ya, include config ini biasanya berisi koneksi database dan pengaturan global, dan juga header PHP yang ini berisi misalnya bagian header biasanya tag misalkan header EIN, CS dan lain-lain, dan juga sidebar mahasiswa. Nah, ini adalah sidebar yang ditampilkan khusus untuk role mahasiswa. Oke. Lanjut di header. Nah, di main content. Oke. Nah, main content ini membuka kontainer untuk konten halaman, guys. Yang di ini buka. Oke. Ke header div class header. Nah, menampilkan menampilkan judul halaman dinamis yang telah diatur sebelumnya. Misalkan spec title ini adalah shortcut untuk PHP Exodus atau page title gitu. Lalu di class header, lalu ada class page title. Nah, ini tuh untuk si user ini menampilkan nama pengguna yang sedang login ini ya. Si user ini menampilkan inisial dari nama, misalkan dalam contoh ini A gitu. Jadi nama pengguna ini di sini tuh ditulis statis gitu, belum dinamis dari session ideal. Nama ini tuh diambil dari session login seperti kayak misalkan tadi session nama apa gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat barang deh. Langsung ke lihat barang. Nah, di sini adalah bagian header ya, guys.
lihat barang. Untuk header ini menampilkan header dalam halaman, biasanya ya berisi navbar lah atau judul halaman. Kemungkinan file ini terpisah dari header. Lanjut, ini ada bisa lihat barang section ya, div biasanya div class, data table, section ID, lihat barang kita masukkan di sini. Oke, lanjut ke select ID. Nah, select ID lab class. Nah, jadi di sini adalah drop down, ini berisi daftar semua laboratorium dari tabel lab. Jadi jika user ini memiliki salah satu lab, maka fitur apa ya? Maka si fungsi filterin item ini akan dijalankan gitu. Nih. Oke. Nah, ini query-nya untuk mendapatkan daftar si lab ini gitu. Gunakan untuk mencegah lah. Jadi kita bisa, lalu ada data for a lab. Oke, di sini sebelum ke daftar lagi, di sini ada input tipe. Nah, di input ini digunakan untuk mencari barang berdasarkan kata kunci ya. Misalkan saat user mengetik fungsi filter ini langsung dijalankan. Kan sini semua data barang, data for a lab, tabel, class, scope. Nah, query-nya ini query barang untuk mendapatkan semua barang ya. Jadi mengambil semua barang, semua data barang dari tabel barang dan menggabungkan nama lab dari table itu, dari apa, table lab. Untuk setiap apa, setiap baris itu barang menyimpan atribut data lab, misalkan agar bisa difilter berdasarkan lab. Jadi format tanggal, misalkan masuk tanggal tampilkan berapa gitu. Oke, lanjut daftar for lab. Jadi akan diisi via Java. Nah, di sini ada query untuk mendapatkan daftar lab lagi, sama ya, mengambil. Oke, lanjut ke ini adalah fungsi filter apa nih, berdasarkan filter pencarian berdasarkan lab. Function apa nih, filter. Oke, nah di sini itu fungsi yang ini tuh buat mendeteksi si tabel yang sedang terlihat, misalkan hanya satu yang aktif gitu. Terus juga menampilkan atau menyembunyikan baris berdasarkan apakah si teks ini barisnya mengandung kata kunci pencarian atau gimana. Di sini ada fungsi untuk pencarian juga, si drop down filter laboratorium untuk menampilkan barang berdasarkan lab ya, berdasarkan lab, dan juga kolom pencarian barang, mencari ya kayak tadi nama barang ya, stoknya atau catatannya gitu. Lalu tambahnya ada total apa ya, tabel responsive, dokumen, query, ini ada row juga menggunakan HTML. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Maaf
bila ada kekurangan atau salah kata, ya kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.